Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani kalian dengan berita-berita terkini, ulasan mendalam, dan tentu saja fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Karena di Cek Fakta, kami selalu berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah tradisi panjang yang luar biasa dari salah satu klub kebanggaan Indonesia, khususnya kota Surabaya. Klub itu adalah Persebaya Surabaya, atau yang sering kita kenal dengan julukan Green Force. Klub ini bukan hanya terkenal karena sejarah panjangnya di sepak bola nasional, bukan hanya karena dukungan luar biasa dari supporter fanatiknya, bonek, tetapi juga karena kontribusinya yang begitu besar dalam melahirkan pemain-pemain untuk timnas Indonesia. Sobat Cek Fakta, tahukah kalian, sejak era Andik Firmansyah hingga era terbaru dengan nama-nama seperti Tauni Firmansyah dan Mikal Tata, Persebaya Surabaya seolah tidak pernah berhenti mengirimkan delegasi terbaiknya ke timnas Indonesia. Hampir setiap generasi, selalu ada nama dari rahim pembinaan Persebaya yang dipercaya memperkuat Garuda di level internasional. Tradisi ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sistem pembinaan yang konsisten, disiplin, dan sudah mengakar selama puluhan tahun. Baru-baru ini, tradisi luar biasa ini kembali mendapat sorotan setelah Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwaers, datang langsung berkunjung ke Surabaya. Dalam kunjungannya, pria asal Belanda itu memberikan apresiasi besar kepada Persebaya. Ia menyebut bahwa Green Force adalah klub dengan karakter spesial, memiliki identitas yang jelas, dan sistem pembinaan yang sangat unik. Salah satu hal yang membuat Alex terkesan adalah adanya kompetisi internal Persebaya yang melibatkan 20 klub. Kompetisi ini rutin digelar setiap tahun sebagai wadah pembinaan pemain sejak usia dini. Bayangkan Sobat Cek Fakta, ada 20 klub internal yang setiap tahun bertarung dalam kompetisi resmi. Dari situ, Persebaya bisa terus memantau, menyeleksi, dan membina talenta muda. Alhasil, stok pemain berbakat tidak pernah habis. Dari sistem inilah lahir nama-nama besar yang kemudian menjadi andalan timnas Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, salah satu nama paling ikonik yang lahir dari Persebaya adalah Andik Firmansyah. Pemain mungil dengan kecepatan luar biasa ini menjadi simbol kebanggaan warga Surabaya. Dengan gaya mainnya yang lincah, Andik menjadi bintang di timnas Indonesia dan bahkan sempat berkarir di luar negeri. Andik adalah bukti nyata bahwa Persebaya memang serius dalam membina pemain muda. Setelah era Andik, muncul nama Rahmat Irianto, putra dari legenda Persebaya, Bijo Sugiantoro. Ini juga merupakan produk asli Green Force. Kini ia telah matang bersama timnas Indonesia, menjadi pemain serba bisa di lini tengah maupun pertahanan. Kehadirannya membuktikan bahwa Persebaya mampu menghasilkan pemain dengan karakter tangguh dan loyal. Tidak hanya itu, kita juga mengenal Hernando Ari Sutariadi, kiper muda yang kini menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di tanah air. Produk asli Persebaya ini telah membuktikan kualitasnya di berbagai level tim nasional. Bersama dengan Rizky Ridho, bak tangguh yang juga lahir dari sistem pembinaan Green Force, keduanya menjadi bukti bahwa Persebaya bisa melahirkan pemain di semua posisi. Lalu ada nama Marcelino Ferdinand, yang kini sedang melanjutkan karir profesionalnya di luar negeri. Marcelino adalah simbol generasi baru sepak bola Indonesia. Dengan bakat luar biasa yang ditempa sejak kecil di Persebaya, ia berhasil menembus level internasional. Marcelino adalah contoh nyata bagaimana pembinaan serius bisa menghasilkan pemain dengan standar global. Kini, generasi berikutnya mulai bermunculan. Nama-nama seperti Tauni Firmansyah dan Mikal Tata sudah mulai menghiasi daftar pemain timnas muda. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa mesin pembinaan Persebaya terus berjalan tanpa henti. Regenerasi terjadi dengan mulus karena adanya jalur yang jelas dari kompetisi internal hingga ke tim utama. Sobat Cek Fakta, sistem inilah yang membuat Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwaers, begitu kagum. Menurutnya, Persebaya adalah contoh nyata klub dengan identitas kuat. Kompetisi internal 20 klub itu adalah keunikan yang tidak dimiliki tim lain.
Ia menegaskan bahwa model seperti ini sangat ideal untuk ditiru oleh klub-klub lain di Indonesia. Dalam kunjungannya pada 9 September tahun 2025, Alex tidak hanya sekadar melihat-lihat fasilitas, tetapi juga berdiskusi langsung dengan jajaran pelatih Persebaya yang dipimpin oleh Eduardo Perez serta Kepala Persebaya Future Lab, Ganesha Putra. Dari pertemuan ini, terlihat bahwa Persebaya tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, tetapi juga memiliki perhatian besar pada pembinaan usia muda. Eduardo Perez sendiri merasa bangga dengan apresiasi yang diberikan Alex. Ia menegaskan bahwa Persebaya selalu terbuka untuk bekerja sama dengan PSSI. Kolaborasi ini menurutnya bukan hanya sekadar hubungan antara pelatih Spanyol dan Belanda, tetapi lebih dari itu, sebuah visi bersama untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Sementara itu, Ganesha Putra sebagai Kepala Future Lab memainkan peran vital dalam pembinaan. Ia menjadi sosok penting di balik jalannya sistem kompetisi internal yang terus melahirkan talenta. Melalui jalur ini, anak-anak Surabaya terbiasa bermain dalam atmosfer kompetitif sejak usia dini. Hasilnya, mereka lebih siap mental, lebih siap teknik, dan lebih mudah beradaptasi ketika naik ke level yang lebih tinggi. Sobat Cek Fakta, kalau kita perhatikan lebih dalam, tradisi panjang Persebaya ini memang sudah menjadi bagian dari kultur klub. Dukungan penuh dari supporter Bonek juga punya peran penting. Bonek selalu menuntut agar pemain muda lokal diberi kesempatan. Tekanan sekaligus dukungan inilah yang membuat Persebaya berbeda. Mereka tidak bisa sembarangan belanja pemain tanpa mengembangkan talenta sendiri. Tradisi ini juga membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal uang atau transfer mahal, tetapi soal sistem pembinaan yang konsisten. Dari situlah lahir nama-nama besar yang akhirnya bisa memperkuat tim nasional. Alex menegaskan, kunjungannya ke Persebaya adalah bagian dari 100 hari pertamanya sebagai Direktur Teknik PSSI. Ia ingin memahami ekosistem sepak bola Indonesia dengan mengunjungi semua klub, baik yang bermain di BRI Super League maupun Pegadaian Championship. Dengan mendengar langsung tantangan, kekuatan, dan tujuan setiap klub, Alex berharap bisa menyusun strategi pengembangan nasional yang lebih tepat sasaran. Kekaguman Alex kepada Persebaya tentu tidak berlebihan. Jika kita lihat daftar pemain yang sudah lahir dari klub ini, jelas sekali bahwa Green Force adalah aset penting bagi tim nasional. Dari era Andik Firmansyah, Rahmat Irianto, Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga era Tauni Firmansyah dan Mikal Tata, semuanya membuktikan bahwa Persebaya tidak pernah absen dalam kontribusi untuk tim Garuda. Dengan reputasi yang sudah teruji, Persebaya sering disebut sebagai kawah candra di muka sepak bola Indonesia. Klub ini tidak hanya membanggakan kota Surabaya, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional. Bayangkan saja, jika klub-klub lain di Indonesia mau meniru model pembinaan Persebaya, betapa kayanya stok pemain kita untuk timnas. Sobat Cek Fakta, dari tradisi panjang ini, kita bisa belajar bahwa regenerasi adalah kunci. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan hari ini, tetapi tentang menyiapkan masa depan. Persebaya telah membuktikan bahwa dengan sistem yang jelas, dukungan yang kuat, dan konsistensi dalam pembinaan, sebuah klub bisa terus melahirkan talenta tanpa henti. Nah, sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut Sobat Cek Fakta? Apakah Persebaya memang pantas disebut sebagai klub paling produktif dalam mencetak pemain timnas Indonesia? Dan apakah model kompetisi internal dengan 20 klub bisa diterapkan di klub-klub lain di tanah air? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena kami selalu senang membaca opini dari kalian semua. Jangan lupa untuk dukung terus kanal ini dengan cara like, share, dan tentu saja subscribe. Tekan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Karena di Cek Fakta, kami akan selalu hadir dengan berita yang jelas, fakta yang cepat, dan analisis yang mendalam. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tradisi panjang Persebaya Surabaya sebagai lumbung pemain timnas Indonesia. Dari era Andik Firmansyah hingga era Tauni Firmansyah, garis merah itu terus terjaga, membuktikan bahwa Green Force adalah bagian penting dari ekosistem sepak bola nasional. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga.